Tuhan, kami rindu dari hari ke hari cinta kasih kami kepadamu semakin besar. Dan cinta kasih itu hanya nyata ketika kami mampu mewujud nyatakan cinta kasih kami melalui sikap, perbuatan dan tindakan kehidupan kami sehari lepas sehari. Saat ini Bapa, kami mau membuka pikiran dan hati kami. Kami rindu mendengar sapaan sabdamu, firman yang kudus, yang akan menuntun dan mengarahkan kami pada sebuah kehidupan yang berkenan kepadamu. Sebagai wujud nyata cinta kasih kami kepadamu, Tuhan bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Kami memohon Roh-Mu yang kudus berkuasa atas setiap kami, memberi hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, dan kami dimampukan memelihara, memeteraikannya dalam hati dan hidup kami, memberlakukannya menjadi tanda bukti cinta kasih kami kepadamu. Bapa, layakkan hamba-Mu ini dalam segala cacat celah dan kelemahannya, dalam pengampunan dan cinta kasih-Mu. Biarlah Engkau memakai dia dalam kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh pengharapan dan sukacita, karena semua kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendasari pemberitaan firman hari ini, kita akan bersama membaca Keluaran 20 ayat 14 dan Matius 5 ayat 27 dan 28. Keluaran 20 ayat 14 dan Matius 5 ayat 27 dan 28. Bagian Alkitab ini akan kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap pribadi yang mendengarkannya, yang memelihara, dan yang memberlakukannya dalam hidup kesehariannya. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah yang ceria dan cerah, oleh karena semua meyakini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, tema kita minggu ini adalah bagian dari ke-10 hukum Tuhan, persis di hukum yang ke-7, jangan berzina. Saudara pernah berzina? Pertanyaannya kok langsung to the point ya. Saudara pernah berzina? Kalau saya mengatakan saya pernah berzina. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengatakan tadi, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi rupanya perzinahan itu bukan hanya sesuatu yang sudah berbuah tindakan, tetapi apa yang masih ada di dalam pikiran dan hati yang tersembunyi itu ternyata sudah dinilai sebagai perzinahan. Tetapi kita akan lihat nanti seperti apa itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan, maka sesungguhnya hukum ke-7 ini adalah bagian dari moralitas. Kita semua tentu mengiyakannya. Ya, jangan berzina. Perzinahan itu tentu sesuatu yang mungkin
amoral. Saudara, dalam Keluaran 20 sampai 31 jika kita mau mencermati di sana, sesungguhnya bagian itu terdiri atas 3 hukum yang menata kehidupan orang Israel. Cukup panjang itu, Keluaran 20 sampai Keluaran 31. Yang pertama, diatur hukum moral. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu mengatur hukum moral. Mengatur bagaimana sikap moral umat terhadap Allah. Hukum 1 sampai dengan 4. Hukum 5 sampai dengan 10 mengatur sikap moral terhadap sesama manusia, tetapi tetap didasarkan pada sikap moral terhadap Allah. Sikap moral terhadap Allah yang benar akan melahirkan sikap moral yang benar terhadap sesama manusia. Itu intinya. Lalu bagian yang kedua adalah hukum sipil. Mengatur bagaimana sesuatu yang sifatnya pidana dan perdata itu harus diatur dalam kehidupan personal maupun sosial, kehidupan umat Israel. Lalu yang ketiga, mengatur tentang hukum-hukum upacara keagamaan. Bagaimana tata cara penyembahan dan persembahan kepada Tuhan. Pertanyaannya, mana yang masih berlaku sampai sekarang? Hukum sipil tidak berlaku buat kita karena itu mengatur kehidupan umat Israel. Hukum upacara keagamaan juga tidak berlaku buat kita karena itu mengatur hidup keagamaan orang-orang Yahudi dalam agama Yahudi. Dan yang masih berlaku sampai sekarang adalah hukum moral. Hukum moral, dimanapun juga moralitas itu menjadi penilaian penting dalam kehidupan ini. Saudara, mengapa hukum moral penting? Karena hukum moral atau moralitas ini memimpin kita pada kehidupan yang kudus. Tuhan sendiri berfirman, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Hukum moral ini menjadi standar kehidupan moralitas yang benar. Dan itu diatur, itu bersifat abadi, langgeng sifatnya. Dan saat ini kita akan bersama menggumuli hukum yang ketujuh, jangan berzina. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Yus Badudu, berzinah atau perzinahan itu dimaknai dua. Yang pertama adalah melakukan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat hubungan pernikahan. Jadi, saudara sudah menikah atau belum menikah, kalau saudara melakukan hubungan seksual bukan dengan orang yang terikat dalam ikatan pernikahan, itu namanya perzinahan. Yang kedua, artinya hubungan seksual seorang pria yang terikat pernikahan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, atau seorang wanita yang terikat pernikahan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya. Clear, jelas, lugas, gamblang. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah menoleransi perzinahan. Alkitab mengutuk perzinahan karena Tuhan menghendaki umatnya hidup suci, baik dalam keluarga, baik di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, terutama kehidupan dalam relasi suami dan istri. Saudara, jika Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi definisi berzinah itu atas dasar tindakan yang sudah terjadi,
Maka Tuhan Yesus masuk lebih dalam lagi. Tuhan Yesus tidak menilai perzinahan setelah itu dilakukan, tetapi Tuhan Yesus menilai perzinahan itu dari hati. Setiap orang, saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Kalau mau diterjemahkan, apa yang diterjemahkan dari bahasa Yunaninya ke bahasa Inggris ini lebih mewakili dibandingkan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikatakan mengingini, itu sangat soft. Sangat soft. Lustfully itu berarti dengan sangat bergairah, bernafsu. Kalau saya memandang seseorang, terus lalu saya berfantasi, berhubungan seks dengan dia, itulah perzinahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Indonesia, kasus perceraian itu meningkat setiap tahun. Dari tahun ke tahun meningkat. Penelitian sampai tahun 2009, saudara, ada 200.000 pasutri atau pasangan suami istri bercerai setiap tahun. Setiap tahun itu 200.000 pasang. Itu di Indonesia. Saya menghitung kira-kira perceraian itu terjadi 550 perceraian per hari. Ini angka yang tinggi. Per jam berapa perceraian itu? Kira-kira 9 pasang pasutri bercerai setiap jam. Itu tahun 2009, saudara. Sekarang sudah tahun 2013. Saya meyakini angka itu sudah semakin besar lagi. Dan salah satu penyebab perceraian ini adalah perzinahan. Di dalamnya ada perselingkuhan. Jelas perselingkuhan itu tadi dikatakan sesuatu yang di perlakuan seks yang menyimpang dari orang yang sudah terikat dalam pernikahan. Kawin cerai beserta penyebabnya menjadi berita yang lumrah karena marak ditayangkan di televisi. Dan kemudian itu menjadi konsumsi publik. Orang terbiasa mendengar si A, si B, si C bercerai, lalu kawin lagi, bercerai lagi, kawin lagi. Maka kemudian orang yang mendengarnya dan melihatnya juga menjadi terbiasa. Ah, itu juga biasa kok, si A dan B, A kawin cerai. Kalau itu pun terjadi pada diri saya, juga enggak. Ah, sudah biasa itu di tengah-tengah masyarakat. Itu menyebabkan munculnya sebuah budaya baru bahwa orang menganggap kawin, cerai, selingkuh, penyimpangan seksual itu sesuatu yang lumrah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, godaan perzinahan, terlebih di kota megapolitan seperti Jakarta ini, menjadi ancaman besar bagi pasutri, pasangan suami istri. Kenapa? Karena setiap orang dituntut dalam pekerjaannya begitu rupa, sampai lembur-lembur, sampai tengah malam, bahkan lebih tengah malam. Tuntutan pekerjaan, ada tuntutan karir dan gaya hidup. Dan itu menyebabkan kehadiran orang ketiga sulit dihindari. Saudara, ini mengakibatkan waktu yang dihabiskan bersama pasangan sah, suami atau istri, menjadi lebih sedikit dibandingkan waktu kita ketemu dengan rekan kerja, rekan bisnis, dan teman. Itu realita, itu kenyataan yang terjadi di kota megapolitan Jakarta ini. Itu realita yang harus kita hadapi, orang Kristen hadapi sebagai warga Jakarta dan sekitarnya.
Saudara, sebuah penelitian di klinik Pasutri yang melibatkan kira-kira 500 responden pada tahun 2002 sampai 2007, ini lebih tua lagi, data yang update saya belum temukan, mengungkapkan saudara, 58% penyebab perselingkuhan adalah faktor komunikasi. Oh, ternyata komunikasi itu menjadi bagian penting dalam kehidupan relasi suami istri. Lalu 28% itu faktor ketidakpuasan seks. Yang 14% dipicu oleh faktor lain seperti tidak punya anak dan kemarahan yang terpendam. Saudara, hati-hati dengan kemarahan terhadap pasangan. Bete aku, sebel aku sama dia. Lalu bete itu kemudian bisa dicarikan semacam jalan keluar untuk melepaskan bete itu dengan perselingkuhan. Itu fakta yang terjadi dalam penelitian antara 2002-2007 atas 500 responden. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melihat kenyataan ini, apakah kemudian kita berpikir bahwa seks itu tidak baik? Seks itu jahat. Saudara, tidak ada yang salah dengan seks. Tidak. Kenapa? Karena seks itu Tuhan ciptakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan saya menuliskan di renungan warta itu, kita ini sebenarnya adalah makhluk seksual, saudara. Nah, tidak ada yang salah dengan seks. Seks itu adalah karunia yang kudus jika dilakukan seturut dengan rencana Allah, yaitu antara suami dan istri. Seks itu indah dan kudus ketika ia menjadi ekspresi terdalam dari cinta kasih. Oleh sebab itu, seks yang tidak muncul dari hati yang penuh cinta kasih, tetapi dari hati yang dikuasai oleh nafsu birahi, sekadar memuaskan hasrat dan kebutuhan biologis, adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan seks sebagai ekspresi cinta kasih hanya dimungkinkan lewat ikatan pernikahan, relasi suami istri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang bertanya, Pak Pendeta, apakah relevan sih bicara tentang jangan berzina hari gini? Orang faktanya di mana-mana saya sudah melihat perzinahan kok. Apa masih relevan bicara tentang jangan berzina hari begini? Ya, bahkan sangat aktual dan sangat relevan. Saya memang kurang tahu bagaimana di Jakarta, tetapi saya yakin di kota-kota besar manapun kira-kira situasinya tidak jauh berbeda. Saudara, peneliti dari Christianity Today, sebuah media di Amerika, mengatakan kita hidup di dunia di mana hampir 50% dari semua pria telah melakukan perzinahan. Mengerikan kan? Kita hidup di dunia di mana 50% dari setiap pria, semua pria telah melakukan perzinahan. Dan dari 1000 responden, saudara, 45% mengatakan telah bertindak secara tidak tepat, artinya melakukan penyimpangan seksual. 23% telah melakukan perselingkuhan. Saudara, ini menunjukkan betapa kaidah-kaidah moral telah ada di ambang kehancuran. Orang tidak lagi menganggap penting moralitas. Orang di luar sana juga melakukan, apa salahnya juga gue lakukan? Kira-kira mungkin saja ada yang berpendapat seperti itu. Oleh sebab itu tidak heran jika HIV, AIDS, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan juga mengalami peningkatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perzinahan adalah dosa yang menghancurkan.
baik bagi pelakunya maupun bagi orang-orang terdekat dengan pelaku itu. Secara sosial, orang-orang yang diketahui melakukan perzinahan mempermalukan dirinya sendiri dan mempermalukan anggota keluarganya. Lebih jauh lagi kalau dia orang Kristen, dia mempermalukan jemaat Tuhan. Lebih jauh lagi dia menistakan nama Tuhan. Karena tugas panggilan kita adalah menjaga kekudusan. Firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perzinahan menghancurkan reputasi kita sebagai saksi Kristus dan menghancurkan juga kesaksian kita tentang Kristus. Dampaknya sangat luas, saudara. Kenikmatannya mungkin tidak seberapa dibanding dengan dampak yang ditimbulkannya. Tetapi dampaknya itu seringkali tidak dipikirkan oleh para pelakunya. Saudara-saudara, kita diingatkan malam hari ini, jangan berzina. Yesus ingin, saudara-saudara, agar umat miliknya tidak pernah terlibat dan masuk dalam dosa perzinahan. Itu sebabnya Yesus bereaksi dengan sangat keras dan tegas terhadap perzinahan. Perzinahan bukan sekadar tindakan yang bisa dilihat mata, tetapi persoalan hati dan pikiran. Potensi yang belum terlihat, yang masih di kedalaman hati, itu sudah dinilai sebagai perzinahan. Saudara, apakah berdosa kalau seorang pria lajang kemudian melihat seorang gadis cantik dan mengagumi kecantikannya? Apakah berdosa kalau saya sebagai seorang pendeta ketemu dengan orang yang sangat cantik, lalu saya melihat sekilas, luar biasa, cantik sekali dia? Apakah berdosa seorang wanita atau seorang gadis melihat seorang pria ganteng lalu berkomentar, buset, ganteng banget dia? Enggak, saudara. Enggak berdosa. Itu wajar. Itu reaksi spontan. Lalu apa yang menyebabkan berdosa? Yang menyebabkan berdosa itu, kalau kita melihatnya gini loh. Nah, gitu saudara. Melihatnya itu terus menerus gitu. Udah lewat masih curi-curi pandang. Lalu membayang-bayangkan. Andai kata. Berfantasi. Itu saudara. Tuhan Yesus mengatakan tadi sangat gamblang, setiap orang yang memandang seorang perempuan secara mesum, kira-kira begitu, dengan penuh gairah nafsu birahi, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kalau saudara ketemu dengan orang yang ganteng, lalu saudara bilang, buset ganteng amat dia, lalu udah berlalu aja, saudara gak mikirin apa-apa, saudara cuma komentar ganteng banget dia, atau saudara bilang, wih cantik bener, kayak siapa gitu, Katy Perry atau siapa. Ya, fine-fine aja, gak masalah. Tapi kalau di dalam hati saudara sudah muncul hasrat birahi dalam memandang orang itu, itulah yang dikatakan dosa. Karena hasrat itu kemudian bisa ditindaklanjuti dengan bang, SMS siapa ini bang gitu. Iya, bisa ditindaklanjuti dengan dating, bisa ditindaklanjuti dengan semua hal yang mungkin. Dan itu bisa berbuah tindakan perselingkuhan, perzinahan. Saudara, luar biasa. Kalau kita melihat orang lalu kita tidak boleh mengagumi dan mengagumi itu berdosa, wah kita barangkali harus pakai kacamata hitam lalu dikasih korden lagi saudara ini kacamatanya. Jadi udah kita nggak usah lihat apa-apa. Nggak mungkin juga.
Kalau begitu juga setiap pernikahan itu berdosa. Mana mungkin ada pernikahan tanpa seks appeal? Gitu kan? Orang kan tertarik dulu, pandang matanya dari mata turun ke hati. Tidak selalu kemudian ketika memandang itu terus dibayang-bayangin begitu, enggak. Oh, dia baik. Oke. Sifatnya apalagi? Kan begitu saudara. Kalau ini orang nggak mikir sifat, sikap dan seterusnya, tapi tertarik aja, nafsu gairahnya yang kemudian menggelegak, itu yang berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat merindukan sebuah komunitas, suatu umat yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan, dan kekudusan itu dimulai dari hati dan pikiran. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak memandang perzinahan itu setelah terjadi tindakan, tetapi bibit dari tindakan itu, potensi yang ada itu sudah menjadi penilaiannya. Ia rindu pengikutnya memiliki integritas diri. Ia rindu umat miliknya, komunitas yang dibangunnya memiliki standar moral yang tinggi, menjaga kesetiaan, menjaga kekudusan pernikahan, menjaga kekudusan hidup, sehingga jati diri sebagai saksi dan apa yang disaksikan tentang Kristus itu tetap punya nilai yang berharga. Tuhan tidak direndahkan karena sikap yang tidak benar dari anak-anaknya. Pribadi kudus, umat kudus yang mencitrakan kekudusan Tuhan, itulah yang dikehendakinya. Oleh karena itu, satu hal yang sangat mudah menggoda kehidupan kita, yaitu perzinahan, sungguh-sungguh diharamkan. Jangan berzina. Amin.